Assalamualaikum, selamat malam kakak semuanya. Kita jumpa lagi di channel ini ya. Karena di channel sebelumnya udah hilang, jadi saya buat lagi yang di sini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ceritanya. Lalu Marsha bertanya dengan penasaran, "Raquel, bagaimana kau akan memberinya pelajaran?" Orang jahat harus diberi pelajaran oleh anjing jahat. Kebetulan hari ini aku membawa Snowy ke sini. Mari kita bawa Snowy berkenalan dengannya. Snowy adalah anjing peliharaan Raquel. Dia adalah seekor pitbull raksasa. Mendengar nama Snowy, tiba-tiba Marsha menunjukkan ekspresi ketakutan, seolah-olah itu ada sejenis binatang buas. "Pengawal, bawa kemari Snowyku yang ada di halaman." Raquel memerintahkan pengawal yang ada di halaman belakang. Tak lama kemudian seekor anjing pitbull raksasa yang meneteskan air liur dibawa masuk oleh seorang pengawal yang bersenjata lengkap. Marsha meraih lengan baju Raquel dengan ngeri dan berkata, "Raquel, sepertinya tidak terlalu cocok untuk menggunakan Snowy. Jika sampai terjadi sesuatu, Papa tidak akan melepaskanku. Dia sangat menyayangi Alicia sekarang." Raquel melengkungkan mulutnya dengan geli dan berkata, "Sejak kapan kau menjadi begitu penakut? Jika kau benar-benar merasa takut, maka nantinya kau beritahu ayahmu saja bahwa semua ini aku yang melakukannya. Selain itu, aku hanya ingin memberinya sedikit pelajaran saja, bukannya ingin melukainya. Dengan begini, kau tak takut lagi kan?" Mendengar ucapan Raquel yang mendungungnya, akhirnya kekhawatiran yang ada di mata Raquel berangsur-angsur menghilang. Karena Raquel sudah berkata begitu, maka biarkan Snowy memberikan sedikit pelajaran kepada Alicia, si gadis yang menyebalkan itu. Ketika keduanya baru saja sampai di depan pintu gerbang, kebetulan seorang pelayan lewat, dan saat melihat Snowy, dia berteriak ketakutan. Detik berikutnya, Snowy dengan cepat berlari dan menggigit pergelangan kaki pelayan itu dengan ganas. Darah langsung merembes dari celana pelayan itu. Pelayan itu berteriak kesakitan, "Berhenti! Jika kau berani memukul Snowyku, aku akan membuatmu tak bisa berjalan lagi," ujar Raquel dengan arogan. Pelayan itu mau tak mau harus menahan rasa sakitnya dan melihat ke semua orang untuk meminta bantuan. Para pelayan yang berada di sekitar saling bertatapan dan tidak ada satupun yang berani maju untuk membantu. Waktu terakhir kali Raquel datang bertamu bersama Snowy, anjing itu telah menggigit putus tangan seorang pelayan. Pelayan itu sambil berteriak dan tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk memukul anjing itu. Raquel berjalan mendekati pitbullnya dan anjing itu sangat patuh terhadap kata-kata Raquel. Di bawah sentuhan Raquel, anjing itu berubah dari ganas menjadi anding yang pendiam. Lalu pelayan itu dibawa pergi untuk berobat dan Raquel membawa Snowy berjalan menuju ke gerbang depan. Dia melihat Alicia yang sedang berdiri di luar gerbang dari kejauhan. Dia melihat gadis itu tampak langsing dan ramping. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya dari kejauhan, tetapi dia bisa merasakan karakter unik gadis itu. Tetapi Raquel tetap saja tidak peduli. Dia mendengar Marsha menggambarkan penampilan Alicia, tetapi dia hanya menganggap dirinya lah wanita yang paling cantik di Kyoto, jadi dia sama sekali tidak menganggap Alicia. Setelah beberapa saat, akhirnya Raquel sampai di pintu gerbang dan dapat melihat penampilan Alicia dengan sangat jelas. Dia melihat alis Alicia yang sangat indah, meskipun gaun yang dia kenakan tampak biasa-biasa saja, tetapi masih dapat membuatnya tampak bersinar seperti kupu-kupu yang paling cantik. Bahkan angin pun terpesona padanya. Kata-kata kecantikan nasional, keharuman surgawi, dan keanggunan yang indah sepertinya tidak cocok untuknya. Untuk sesaat Raquel membelalakan matanya dengan tidak percaya karena dia sangat terkejut sehingga hampir lupa untuk bernafas.
Bagaimana? Bagaimana mungkin? Gadis desa itu, bagaimana mungkin dia bisa begitu cantik? Dia tidak hanya cantik saja, tetapi penampilannya tampak jauh lebih baik daripada juara pertama gadis tercantik di Kyoto. Apakah matanya sudah rusak? Kecemburuannya bagaikan pohon anggur yang dengan cepat menyebar ke setiap pembuluh darah di tubuh Rachel. Dia tidak lagi berencana untuk memberinya sedikit pelajaran, tetapi ingin memberinya pelajaran yang sangat kejam. Lebih baik dia menghancurkan kecantikan Alicia sebelum dia terkenal di seluruh kalangan. Alicia melihat di belakang Marsha ada seorang gadis pirang, dan gadis pirang itu tampak sangat arogan dengan membawa seekor anjing besar di tangannya. Alicia mengerutkan keningnya dan bertanya, "Marsha, apa yang sedang kau lakukan? Cepat buka pintunya." Marsha memandang Rachel yang berada di sebelahnya. Rachel mengangkat tangannya lalu mengambil sepotong daging mentah dari pengawal dan melemparkannya ke depan gerbang. "Namamu Alicia kan?" tanya Rachel sambil mengangkat dagunya dan berkata, "Kau boleh masuk jika kau telah memberi makan kepada Snowiku, dan aku tidak akan mencegahmu untuk masuk. Tentu saja ada pilihan lainnya. Jika kau tidak ingin memberi makan kepadanya, kau bisa masuk melalui selangkanganku." Raut wajah Alicia dengan perlahan memudar dan akhirnya berubah menjadi datar dan tampak tidak peduli. "Siapa kau? Apakah ajaran keluargamu seperti ini?" Wajah Rachel tampak membeku. "Kau bilang, siapa yang kurang ajar? Jika kau tidak mau memilih, kau bisa kembali ke desamu dan jadilah gadis desa di sana." Ada rasa dingin yang menusuk di mata Alicia ketika dia kembali ke Cina kali ini. Sebenarnya dia hanya ingin mencari tahu kebenaran di balik kematian ibunya dan mengapa keluarga Diaz bisa diubah menjadi keluarga Sebastian. Tetapi sekarang tampaknya jika dia tidak menyingkirkan orang-orang yang tidak jelas ini terlebih dahulu, maka dia tidak akan bisa menyelidiki kebenaran itu dengan baik. "Kau yakin menginginkan ini?" tanyanya dingin. Rachel tidak takut, tetapi Marsha tampak ketakutan dengan ekspresi wajah Alicia. Dia tidak akan melupakan rasa sakit yang dialaminya saat tangannya terasa patah itu. "Rachel, bagaimana kalau kita menyudahinya?" tanya Marsha dengan ragu-ragu. "Persetan!" Rachel langsung mengutuk. Marsha boleh takut kepada Alicia, tetapi dia tidak. Seorang gadis desa punya kemampuan apa? Paling-paling hanya tampak sedikit lebih cantik saja. Sama sekali bukan ancaman untuk dia. "Cepat, buat pilihanmu. Atau lebih baik kau kembali ke desamu saja." Alicia meletakkan ponsel di sakunya dan dengan perlahan senyum muncul di wajahnya. Prinsip hidup Alicia adalah dia tidak akan mengganggu orang yang tidak mengganggunya. Tetapi jika seseorang mengganggunya, maka dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Alicia maju 2 langkah dan berkata dengan ringan, "Oke, kalau begitu buka pintunya dan aku akan memberi makan anjingmu." Lalu Rachel tertawa dan mengejek, "Dasar bodoh, membuat pilihan yang seharusnya tidak dipilih. Benar-benar seorang gadis yang tidak tahu diuntung." Rachel mengerutkan bibirnya dengan dingin dan memerintahkan pengawalnya untuk membuka pintu. Karena Alicia memilih untuk memberinya makan, maka jangan salahkan dia jika Alicia digigit sampai mati. Lalu Rachel mengendurkan tali yang menahan Snowy, kemudian menepuk kaki anjing itu dan berkata, "Pergilah Snowy, di sana ada makanan enak." Begitu pitbull itu dilepaskan, dia langsung berubah menjadi ganas. Dengan gumaman rendah di mulutnya, dia berjalan ke arah Alicia dengan langkah lambat dan mantap. Itu adalah pertanda pitbull akan melakukan serangan, dan ini sangat berbahaya.
Pelayan yang berada di sebelah mereka bahkan tidak berani melihat dan menutupi mata mereka dengan tangan. Alicia seperti tidak menyadari adanya bahaya. Dia berdiri di sana dengan tenang dan diam. Tepat ketika Snowy masih berjarak sekitar 3 meter dari Alicia, tiba-tiba dia berlari ke depan dengan cepat menghampiri Alicia. Pelayan yang berada di sebelahnya berseru ketakutan. Teriakan ini membuat Snowy lebih bersemangat. Dia berlari ke depan dan melompat tinggi sekitar 2 meter lebih dan mengarah ke wajah Alicia. Tidak hanya merusak wajahnya saja, kemungkinan besar hidungnya pun akan digigit juga. Tetapi Alicia tidak berkedip, dia hanya berdiri diam. Dia sedang menunggu waktu yang tepat. Tepat ketika Snowy hendak mencapai wajah Alicia, dengan cepat Alicia berbalik untuk menghindari serangan Snowy. Lalu saat orang lain tidak bisa melihat jelas gerakannya dan Snowy belum sempat bereaksi, Alicia telah dengan cepat berbalik dan meraih daging di leher Snowy. Snowy yang tadinya ingin menerkam Alicia dengan melompat dari tanah malah telah diangkat oleh Alicia sebelum dia menyentuh tanah. Meskipun dikatakan bahwa Snowy memiliki berat badan sebanyak 60 pound, tetapi dia dengan mudah diangkat oleh Alicia menggunakan satu tangan. Dapat dibayangkan betapa kuatnya Alicia. Rachel yang mengira wajah Alicia akan digigit dan rusak menjadi sangat terkejut. Gadis desa ini, apakah dia wanita yang bertenaga kuat? Kekuatan seperti itu pasti berlatih karena terbiasa membawa kayu bakar dan air. Para sosialita yang jarinya begitu ramping dan halus pasti tidak memiliki kekuatan seperti ini. Rachel tampak sedikit khawatir bahwa Snowy akan dipukuli oleh Alicia. "Gadis liar, lepaskan Snowy-ku!" perintah Rachel dengan suara kencang. Bagaimana mungkin Alicia mau melepaskan begitu saja? Dia mencengkeram Snowy dan mengguncangnya seperti dalam parade. Dan dengan tangannya yang lain dia membuat gerakan yang tidak bisa dimengerti oleh Marsha dan Rachel. Sebentar-sebentar dia menepuk bagian tertentu dari tubuh Snowy. Dia sedang melatih anjing itu. Rachel sama sekali tidak mengerti tindakan Alicia. Dia mengira Alicia sedang menindas anjingnya. Jadi dia berjalan mendekat dan berkata dengan nada memerintah, "Jalang kecil, apakah kau tuli? Aku menyuruhmu melepaskan Snowy-ku." Namun begitu Rachel selesai berbicara, dia melihat bahwa Snowy yang tadinya terlihat ganas perlahan-lahan menjadi tenang dan patuh, bahkan dia mengibaskan ekornya ke arah Alicia. Semua orang yang berada di sana termasuk Rachel tak tahan untuk tidak menggosok mata mereka. Apakah mereka tidak salah melihat? Anjing galak yang hanya mendengarkan kata-kata Rachel itu sekarang benar-benar mengibaskan ekornya ke Alicia. Dan sepertinya dia bahkan bersikap lebih baik kepadanya dibandingkan sikapnya terhadap Rachel. Karena sebelumnya Snowy dilatih oleh pelatih anjing profesional, jadi dia hanya mendengarkan kata-kata Rachel dan tidak pernah mendengarkan kata-kata orang lain. Tetapi sekarang anjing itu benar-benar mengibaskan ekornya untuk menyenangkan Alicia, si gadis desa itu. Apakah anjing juga melihat wajah seseorang? Di dalam hatinya Rachel merasa dikhianati dan berteriak dengan marah, "Jalang kecil! Apa yang telah kau lakukan pada Snowy-ku? Cepat lepaskan dia!" Alicia menatap Rachel dengan senyum ringan dan berkata, "Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya memberinya makan." "Jangan banyak omong. Cepat lepaskan." "Oke, kau yang minta untuk dilepaskan ya," ujar Alicia sambil menatap dengan penuh ejekan dan mata yang tampak kejam. Setelah selesai berbicara, lalu dia benar-benar melepaskan leher Snowy dan membungkuk untuk mengambil daging mentah di kakinya. Rachel yang melihat Snowy-nya telah dilepaskan buru-buru mengeluarkan perintah, "Snowy, gigit dia!" Para pelayan memandang Rachel dengan heran. Tidak peduli bagaimana sikap arogannya sebagai seorang nona besar juga seharusnya tidak bersikap seperti ini. Ini terlalu berlebihan.
Ini baru dinamakan kejahatan. Nona Dias yang malang, dia pasti akan segera dicabik-cabik oleh anjing itu. Namun ketika semua orang mengira bahwa Alicia akan digigit dan dicabik-cabik sampai mati, ternyata anjing itu bukannya menggigit Alicia tetapi malah berbalik dan menatap Rachel dengan kejam. Rachel tampak terkejut. "Snowy, kau..." Alicia berjongkok dan memasukkan daging mentah yang ada di tangannya ke mulut Snowy. Setelah Snowy selesai makan daging mentah itu, dia menepuk kaki anjing itu dengan ringan dan berkata, "Sudah selesai makannya, pergilah." Dengan patuh, Snowy menggonggong sekali lalu dengan cepat dia berlari menghampiri Rachel dengan ganas. Tatapan dan sikapnya itu sama sekali tidak seperti anjing yang kembali ke pemiliknya. Terlihat jelas bahwa dia akan menggigitnya. Wajah Rachel langsung menjadi pucat karena ketakutan. Dia berbalik dan berlari ke belakang. "Guguk, guguk!" Snowy berlari seperti terbang seolah-olah dia akan mencabik-cabik Rachel saja. Keadaan yang berbalik ini sangat mengejutkan para pelayan sehingga membuat mereka lupa bagaimana harus bereaksi ketika mendengar Rachel berteriak minta tolong. Dan pada saat ini, Selena tiba di waktu yang tepat. Barusan ada seorang pelayan yang khawatir Marsha dan Rachel akan membuat kekacauan besar segera pergi untuk melapor. Dan akhirnya Selena yang dibawa ke sana malah melihat bahwa orang yang dikejar oleh anjing itu adalah Rachel, si pemilik anjing itu. Selena sama sekali tidak menyangka Snowy yang paling patuh terhadap Rachel malah mengejar-ngejar Rachel dan ingin menggigitnya. Dan di saat ini tenaga Rachel telah hampir habis dikejar oleh anjing itu. Lalu dengan perlahan dia melambatkan larinya karena sudah tak sanggup untuk berlari lagi. Lalu Snowy menukik kemudian menggigit rok Rachel. Sudut rok Rachel digigit hingga dia tersandung dan jatuh. Penampilannya benar-benar menyedihkan. Tetapi sekarang dia sama sekali tidak ada waktu untuk mempedulikan penampilannya. Dia hanya berpikir bahwa dia akan digigit oleh seekor anjing sampai mati, sehingga dia menangis dan berteriak, "Tolong!" Selena yang pulih dari keterkejutannya segera menoleh ke kiri dan ke kanan, lalu mengambil batu dan melemparnya dengan kencang ke arah Snowy. Hanya suara pong yang terdengar saat kepala anjing itu kena lemparan batu dengan tepat. Kepala anjing yang hampir menyentuh wajah Rachel segera menoleh ke samping dan jatuh ke tanah. Tetapi dengan cepat Snowy bangkit lagi. Dan kali ini dia berhenti mengejar Rachel tetapi berlari dengan cepat ke arah Selena. Selena tampak sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang seorang pelayan sambil berteriak, "Tolong! Tolong!" Pelayan itu juga takut mati melihat situasi ini. Dia tidak berani mempedulikan Selena dan langsung bersembunyi di sampingnya. "Ah!" teriak Selena yang sangat ketakutan sehingga dia lupa untuk melarikan diri dan dia menutup matanya seperti sedang sekarat. Tetapi detik berikutnya hanya terdengar suara ledakan yang keras, bom. Lalu Selena merasakan beban di tubuhnya dan cairan hangat menetes di atas wajahnya. Kemudian Selena membuka matanya dan melihat ada lubang darah di kepala pitbull itu. Dia mati di atas tubuhnya. Seseorang telah menembak anjing itu dan tanpa sadar dia melihat ke kejauhan. Selena melihat ada seorang pria menarik yang berdiri di sana dengan diam, seolah-olah sedang menonton sebuah pertunjukan yang bagus. Orang ini tidak lain adalah Robert Cruz, pria yang memiliki janji pernikahan dengan Rachel Starr. Rachel adalah orang pertama yang tersadar kembali dan berteriak dengan kaget, "Tuan Muda Cruz!" Robert memegang pistol perak di tangannya. Dia melipat tangannya di dada dan terlihat sangat santai. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipaksa oleh keluarganya untuk menjemput Rachel pergi makan malam. Dan ternyata dia malah telah melihat satu hal yang begitu menarik dan orang-orang yang menarik. Robert mengalihkan pandangannya dari Alicia setelah melihat Rachel, lalu dia mengangkat alisnya dan berkata, "Jika mamaku melihat bahwa hobimu
adalah membawa anjing keluar untuk menggigit orang, dia pasti akan lebih menyukaimu. Raut wajah Rakel langsung menjadi pucat dan dengan cepat dia membela diri. Bukan begitu, Tuan Muda Cruz. Barusan aku hanya membawa Snowy untuk jalan-jalan saja. Dan tanpa aku duga, wanita itu tidak tahu telah melakukan apa terhadap Snowy. Sehingga Snowy berbalik arah dan ingin menggigitku.